Dalam surat An-Naml ayat 22, Al-Quran mengisahkan tentang negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Saba, Ratu Bilqis, beserta rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Menurut penelitian Fahmi Basyah, negeri Saba itu ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, dengan banyak bukti yang berhasil ditemukan. Berikut adalah beberapa bukti bahwa negeri Saba ada di Jawa Tengah. Pertama, kesesuaian tempat dan jarak. Saba memiliki arti berkumpul atau tempat berkumpul. Ketika burung hudhud diperintah oleh Sulaiman datang ke tempat kediaman Ratu Bilqis, burung hudhud tersebut tidak mengetahui nama tempat itu. Ia hanya tahu di tempat itu banyak orang sedang berkumpul. Maka burung hudhud menyebutnya Saba, yang maksudnya banyak yang berkumpul. Hasil penelitian Fahmi Basyah menemukan tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Dilihat dari letak Candi Ratu Boko dengan Borobudur, diyakini sama dengan jarak tempat kerajaan Sulaiman dengan negeri Saba tempat Ratu Bilqis, sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran, yaitu jaraknya yang memungkinkan seekor burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Kedua, pengertian hutan Saba. Hasil riset Fahmi Basyah menunjukkan bahwa negeri Saba itu ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, yakni Wonosobo. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Wanasaba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Al-Quran Surat Saba ayat 15 menyebutkan bahwa wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak, yang bisa diartikan sebagai hutan dan gunung-gunung. Dan seperti diketahui bahwa hingga sekarang, Wonosobo merupakan daerah yang memiliki banyak hutan dan gunung-gunung. Jika dibandingkan dengan negara Yaman yang selama ini dianggap sebagai tempat negeri Saba berada, maka di sana tidak ditemukan tempat bernama Saba. Yang ada hanyalah peninggalan berupa prasasti bertuliskan Sabum. Di Yaman tidak ditemukan tempat bersujud ke arah matahari, tidak ada tempat pertemuan, dan tidak ada hutan Saba. Sementara di Wonosobo kita dapat menyaksikan fenomena alam sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran. Airnya berlimpah, oksigennya tidak terbatas, dan alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Surat Saba ayat 15 menyebut, negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri yang baik itu memiliki air yang melimpah dengan suplai oksigen yang tidak terbatas. Alamnya senantiasa dikembalikan oleh proses-proses organis. Terpeliharanya hutan sepanjang zaman karena ekosistem yang stabil dan berlanjut merupakan pemeliharaan dari Tuhan yang disebut Rob, yang maknanya pemelihara. Robbil Alamin bermakna pemelihara semesta. Dan semua ciri-ciri itu bisa ditemukan di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Ketiga, ditemukannya plat emas. Saat Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis, ia menulis surat itu di atas plat emas sebagai bentuk dari kejayaan Nabi Sulaiman. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 28, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk membawa dan memberikan surat itu kepada Ratu Bilqis. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Ternyata surat yang ditulis di atas plat emas itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko, sekitar Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Kolam itu diduga sebagai kolam pemandian Ratu Bilqis, dan nama yang selama ini dikenal dengan Ratu Boko adalah Ratu Bilqis. Oleh karena itu, surat Sulaiman dengan didahului kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis di atas plat emas itu dianggap sebagai salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah sebagai surat yang ditemukan dalam kolam Candi Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah. Keempat, tempat bersujud dan beribadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat berkumpul Saba, Ratu Bilqis, dan rakyatnya itu terletak di Istana Ratu Boko, yang sekarang berada sekitar 36 km dari Borobudur. Di sana ada sebuah tempat yang terbuat dari batu menghadap ke arah matahari terbit. Tempat ini bukan tempat latihan karate, melainkan tempat beribadah. Dibuat menurut mata angin yakni utara, selatan, barat, dan timur.
Tangga pada bantal batu ini menandai ke arah mana tempat tersebut menghadap. Kemiringan 6,89 derajat arah selatan ini memberi isyarat bahwa tempat bersujud ini diarahkan kepada matahari yang terbit pada tanggal 25 Desember sebagai titik balik matahari dari arah selatan menuju utara, sebagai suatu siklus tahun Syamsiah. Di belakangnya ada tempat bersujud lain yang juga menghadap ke arah matahari. Tempat ini adalah tempat bersujud kaum perempuan, karena terletak di belakang dan diberi hiasan bunga melati. Jika kita mengamati di tempat itu dari dekat, akan terasa bahwa fakta itu sengaja ditinggalkan pada manusia agar tidak lalai dari ayat-ayatnya. Kelima, nama Sulaiman sebagai nama orang Jawa. Selain itu, nama Nabi Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Nama-nama yang berawalan kata Su mengidentikan dengan nama-nama orang Jawa, seperti Sugimin, Sugiri, Sukiman, Supratman, Soekarno, Soeharto, Suwondo, Suparman, dan lain sebagainya. Dari 25 nabi dan rasul, hanya Sulaiman satu-satunya nabi dan rasul yang memiliki nama berawalan Su.